datang di Cerita Takut. Cerita yang bikin kamu takut. Halo, selamat siang, pagi, sore, malam, ataupun kapan aja kalian nonton cerita ini di YouTube ataupun mendengarkan di Spotify. Balik lagi di Cerita Takut, cerita yang bikin kamu takut. Di episode 2 ini gue mau menceritakan lagi pengalaman dari temen gue yang nyata. Tapi temen gue gak mau disebutin nama aslinya, mungkin hanya akan menceritakan lokasinya ya. Jadi lokasinya itu tuh di rumahnya dia di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Tebet. So without any further ado, ini di episode 2, cerita dari teman gue yang akan gue ceritakan dari sudut pandang orang pertama. Aku ingat betul saat dimana pertama kali di dalam hidupku aku merasakan hal-hal gaib atau bersinggungan dengan hal-hal mistis. Pengalaman ini terjadi saat aku masih SMP, sekitar tahun 99 sampai dengan 2000. Di masa itu horor sedang booming-boomingnya, karena ada film-film horor yang mulai bangkit dan juga majalah-majalah misteri yang dengan bebas diterbitkan. Aku sebagai penggemar majalah-majalah mistis itu sangat kecanduan membaca hal-hal yang bersifat gaib dan juga tawaran-tawaran iklan-iklan mengenai keilmuan dan juga benda-benda pusaka yang dijual di sana. Akhirnya setelah nabung beberapa lama, aku bisa tuh beli beberapa benda-benda atau keilmuan-keilmuan yang katanya bisa ditransferkan dalam jarak jauh lah. Jadi nggak perlu datang ke sana. Aku ingat banget ada beberapa benda yang aku beli dan juga beberapa keilmuan-keilmuan yang saat itu aku percayai bisa membuat aku melihat hal gaib dan juga merasakan kehadiran-kehadiran makhluk tak kasat mata. Kalau sekarang dipikir-pikir ya bego sih sebenarnya, tapi kalau saat itu apa ya emang pengen gitu, pengen banget ngerasain, ngelihat orang di TV, di cerita-cerita kayak bilang, oh gue bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu, satu hal yang membanggakan lah kalau saat itu gue juga bisa ngelakuin hal itu gitu. Yang tanpa gue sadari ternyata hal itu akhirnya membawa beberapa hal yang tidak mengenakan bagi aku dan juga keluargaku. Lalu pada suatu hari aku menjalankan amalan-amalan dari ilmu-ilmu yang aku beli dari sebuah majalah. Setelah maghrib, setelah sholat, aku jalankan amalan-amalannya. Setelah selesai, aku kembali ke ruang tamu dan saat itu duduk di bawah sofa dan nonton TV bareng dengan almarhum ibuku. Saat nonton TV, suasana yang awalnya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi hening. Aku merasakan ada yang berbeda dengan hawa ruangan ini. Dengan refleks, aku melihat ke arah ibuku dan di sanalah aku mengalami hal yang amat sangat tidak bisa aku lupakan dan sangat-sangat tidak menyenangkan. Saat aku lihat ke arah ibuku hanya duduk mematung, tegak, enggak senderan ke sofa tapi benar-benar duduk tegak. Dan yang paling menyeramkan itu adalah di atas ibuku. Di situ aku melihat seorang wanita yang menembus tembok dan hanya setengah badannya aja yang keluar dari tembok. Dia menatap lurus ke arah kepala ibuku dan rambutnya itu yang panjang itu turun menyentuh sampai melewati sedikit bahu dari ibuku. Jadi benar-benar di atas kepala ibuku. Sontak aku teriak kan. Aku teriak walaupun aku sudah berniat untuk dapat melihat hal-hal yang gaib, tapi tentu aja saat pertama kali melihat hal itu mentalku kena. Aku langsung teriak dan aku teriak, Mama, itu apa, Ma? Tapi tetap ibuku sama sekali tidak bergerak.
Lalu perlahan wanita ini yang tadinya hanya melihat lurus ke arah kepala ibuku, secara perlahan dan pelan sekali kepalanya menoleh ke arahku. Disitulah mentalku benar-benar kena. Walaupun wajahnya itu tidak hancur, walaupun wajahnya itu utuh, tapi mata dan pelopak matanya yang serba hitam, mukanya yang datar dan pucat sekali, membuatku tidak bisa bergerak. Dan rambutnya tetap turun ke bawah dalam keadaan yang acak-acakan. Aku semakin berteriak, memanggil mamaku berkali-kali, tapi mama atau ibuku sama sekali tidak bergeming. Lalu seketika ibu yang tadi duduk tegak bersimpuh di lantai, dan perlahan ibuku muntah darah. Darahnya banyak sekali, dan aku yang tadinya menjerit-jerit sekarang syok melihat ibuku memuntahkan darah yang sangat banyak di lantai. Aku panik, sangat panik. Aku berteriak lebih kencang, tapi ibuku sama sekali tidak menggubrisku dan bahkan memuntahkan darah lebih banyak, sampai lantai itu banyak sekali genangan darah dari mulut ibuku. Dengan rasa syok dan takut, aku berlari keluar rumah. Aku berteriak-teriak minta tolong. Di depan rumahku itu ada warung rokok gitu kan, yang memang biasa itu selalu rame. Tapi saat aku keluar ke arah warung itu, aku berniat meminta tolong, mencari pertolongan. Warung itu sepi, tidak ada siapa-siapa, dan di jalan raya pun tidak ada mobil, tidak ada motor, tidak ada siapapun. Aku bingung kemana orang-orang. Lalu aku berlari ke rumah tetanggaku yang memang biasanya lumayan dekat dengan keluarga kami. Aku udah gedor pagarnya, aku minta tolong, aku teriak sekencang-kencangnya, gak ada yang keluar. Aku saat itu ngerasa, kenapa cuma ada aku di dunia ini? Karena sama sekali gak ada orang. Aku kembali ke dalam rumah dan melihat ibuku masih tetap saja memuntahkan darah, bahkan semakin banyak. Karena aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya pada saat itu aku jatuh pingsan. Lalu aku terbangun, dibangunkan oleh ibuku. Ya, ibuku. Ibuku terlihat sangat cemas dan wajahnya pucat sambil bertanya, "Kamu kenapa? Kenapa kamu teriak-teriak?" "Nak, kamu kenapa?" Aku yang baru sadar hanya bisa melihat ibu, lalu menatap ke arah sofa yang bersih. Tidak ada apa-apa. Sama sekali gak bersisa, apakah itu genangan darah atau apapun. Dan makhluk yang aku lihat pun sudah gak ada. Lalu aku sadar, di ruang tamu itu ternyata bukan hanya ada ibuku, tapi ada pemilik warung, tetanggaku, dan banyak lagi orang yang datang ke dalam rumahku. Mereka semua terlihat cemas. Dan akhirnya aku tahu dari cerita mereka bahwa malam itu tiba-tiba aku keluar dari rumah seperti teriak-teriak gak jelas, seperti orang kesurupan teriak-teriak, minta tolong, datang ke warung, ditegur oleh pemilik warung, ada apa, tapi terlihat seperti aku tuh gak ngeliat mereka gitu. Terus aku lari lagi ke rumah tetanggaku, gedor-gedor goyang-goyang pagarnya sampai ternyata tetanggaku keluar, tapi aku tuh seolah-olah gak ngeliat mereka. Lalu aku masuk lagi ke rumah, dan semua tetangga dan pemilik warung tuh mengikuti aku ke dalam rumah dan melihat aku pingsan. Dan ternyata sedari tadi ibuku ada di dalam kamarnya sedang mengaji sambil menunggu Isya. Pertanyaannya, siapa yang aku lihat tadi di ruang tamu dan muntah darah, dan juga makhluk tadi itu siapa? Dan yang
paling membuatku bingung saat aku keluar. Mengapa aku sama sekali nggak melihat orang-orang, seolah-olah mataku ditutup oleh sesuatu.